Renungan Pagi, Agama yang Bersinar oleh Ellen G. White, 15 Juli 2023. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terpujilah Yesus, anak Allah yang maha tinggi, yang adalah gembala kami yang baik. Pada pagi hari ini kami bersyukur boleh bangun dan berbakti, dan sebagaimana membaca dan mendengarkan nasihat firman-Mu, kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kami semua. Kami menunjukkan rasa hormat kepada para pendeta serta para pemimpin kami. Beserta kami sepanjang perbaktian ini, kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Renungan hari ini akan dibacakan oleh Saudari Oktavia Nainggolan. Kepada Saudari Ocha, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat pagi. Renungan pagi kita hari ini 15 Juli 2023 berjudul menunjukkan rasa hormat kepada pendeta dan penguasa. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sebagai orang-orang yang harus bertanggung jawab atasnya, dengan jalan itu mereka akan melakukannya dengan gembira, bukan dengan keluh kesah. Sebab hal itu tidak akan membawa keuntungan bagimu. Perintah kelima menuntut anak-anak untuk menghormati, tunduk, dan patuh kepada orang tua mereka. Itu juga memerintahkan untuk menghormati para pendeta dan penguasa, dan untuk semua orang lain yang kepadanya Allah telah mendelegasikan wewenang. Patriarch and Prophets, halaman 308. Pria dan wanita harus dibawa di bawah pengaruh para pekerja yang benar, bersungguh-sungguh dan sepenuh hati, yang bekerja untuk jiwa-jiwa sebagaimana mereka yang harus memberikan pertanggungjawaban. Semua orang yang dibaptis menurut ukuran semangat kerasulan akan dijadikan misionaris Allah. Jika mereka benar, teguh dalam iman, jika mereka tidak mau menjual Tuhan mereka demi keuntungan, tetapi mau mengakui supremasi dan pengawasan ilahi, Allah akan mempersiapkan jalan di hadapan mereka dan akan sangat memberkati mereka. Dia akan membantu mereka untuk mewakili kebaikan, kasih, dan kemurahan-Nya. Dan kemuliaan Allah akan menjadi pahala mereka. Akan ada sukacita di surga dan sukacita, kemurnian, sukacita surgawi akan memenuhi hati para pekerja.
Testimonies for the Church, volume 9, halaman 58. Demikian renungan pagi kita hari ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih atas penata layanan Saudari Ocha. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudaraku dalam Tuhan. Selamat Sabat. Mengapa hukum kelima diaplikasikan juga kepada para pendeta dan para pemimpin dalam jemaat? Kita baca Patriarchs and Prophets halaman 308 paragraf 2 yang berkata, orang tua berhak atas tingkat kasih dan rasa hormat yang tidak dimiliki oleh orang lain. Allah sendiri yang telah memberikan kepada mereka tanggung jawab atas jiwa-jiwa yang berkomitmen pada tanggung jawab mereka, telah menetapkan bahwa selama tahun-tahun awal kehidupan, orang tua akan menggantikan Allah bagi anak-anak mereka. Dan dia, yaitu anak-anak yang menolak otoritas sah dari orang tuanya, menolak otoritas Allah. Inilah dasarnya. Sebagaimana orang tua menerima otoritas dari Allah untuk mengurus anak-anaknya, demikian juga para pendeta dan para pemimpin dalam jemaat menerima otoritas dari Allah untuk mengurus domba-dombanya. Nah, sekarang, pendeta atau pemimpin yang bagaimana yang dimaksudkan? Sebab Alkitab berkata dalam Yeskel 34 ayat 2-6 yang berbunyi, hai anak manusia, bernubuatlah melawan gembala-gembala Israel. Bernubuatlah dan katakanlah kepada mereka, kepada gembala-gembala itu, beginilah firman Tuhan Allah. Celakalah gembala-gembala Israel yang menggembalakan dirinya sendiri. Bukankah domba-domba yang seharusnya digembalakan oleh gembala-gembala itu? Kamu menikmati susunya, dari bulunya kamu buat pakaian, yang gemuk kamu sembelih, tetapi domba-domba itu sendiri tidak kamu gembalakan. Yang lemah tidak kamu kuatkan, yang sakit tidak kamu obati, yang luka tidak kamu balut, yang tersesat tidak kamu bawa pulang, yang hilang tidak kamu cari, melainkan kamu injak-injak mereka dengan kekerasan dan kekejaman. Dengan demikian mereka berserak, oleh karena gembala tidak ada, dan mereka menjadi makanan bagi segala binatang di hutan. Domba-dombaku berserak dan tersesat di semua gunung dan di semua bukit yang tinggi. Ya, di seluruh tanah itu domba-dombaku berserak, tanpa seorang pun yang memperhatikan atau yang mencarinya. Apakah para pendeta atau para pemimpin yang seperti ini layak untuk dihormati? Tentu tidak. Malah pendeta-pendeta yang seperti ini menerima hukuman dari Allah. Bahkan Roh Nubuat berkata dalam The Story of Hope halaman 107 paragraf 1. Tetapi para pendeta tidak luput dari murka Allah. Penderitaan mereka 10 kali lipat lebih besar daripada umat mereka. Ini adalah para pendeta yang memberitahu anggotanya bahwa seluruh dunia akan ditobatkan, dan pendeta-pendeta ini berseru damai, damai, untuk menenangkan setiap ketakutan yang muncul. Para pendeta ini belum memberitahu umatnya tentang masa-masa penutupan pintu kasihan dan masa kepicikan Yakub. Dan orang-orang yang mengabarkan tentang penutupan pintu kasihan serta kepicikan Yakub akan disebut sebagai orang-orang fanatik dan jahat oleh para pendeta ini. Tidak heran mereka menerima hukuman lebih berat dari anggotanya sendiri. Lalu, pendeta dan pemimpin yang bagaimana yang layak menerima hormat? Pastoral Ministry halaman 95 paragraf 2 berkata, sementara Kristus melayani di dalam Ka'bah di atas, dia juga melayani melalui utusannya, para pendeta gerejanya di bumi. Sekarang pertanyaannya, bagaimana Yesus melayani umat-umatnya di dunia ini melalui para pendetanya? Kerinduan Segala Zaman, buku pertama, halaman 166, paragraf 3 berkata, sementara Yesus melayani di bait suci yang di sorga, oleh Rohnya, ia masih juga melayani jemaat di dunia ini.
ia ditarik dari mata perasaan, akan tetapi janji perpisahannya ditepati, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Matius 28 ayat 20. Secara fisik, Yesus memang sudah kembali ke sorga dan menjadi imam besar atau pengantara kita di hadapan Bapa. Tetapi dia tidak suruh oknum lain yang bukan dirinya untuk menyertai kita. Yesus sendiri masih tetap melayani kita, yaitu melalui kehadiran Roh-Nya, Roh Kristus itu sendiri. Sebab Yesus berjanji menyertai kita senantiasa, dan janji itu Yesus tepati. Inilah caranya Yesus melayani kita semua melalui para pendetanya. Oleh karena itu, suratnya nomor 26 tahun 1873 paragraf 12 berkata, para pendeta harus memiliki terang dan kuasa dari Allah untuk bekerja dengan upaya mereka, atau mereka hanya dapat mencapai sedikit. Hidup dan Roh Kristus harus ada di dalam Anda. Saudaraku dalam Tuhan, di dalam Alkitab, terang itu adalah hidup dan kuasa itu adalah roh. Jadi, terang dan kuasa dari Allah dapat menjadi bagian kita bila kita menerima hidup dan Roh-Nya Kristus. Inilah yang harus dimiliki oleh para pendeta, sebab Kristus bekerja melalui para pendeta oleh kehadiran Roh-Nya. Pendeta-pendeta yang memiliki Roh Kristus yang layak menerima penghormatan. Demikian juga dengan para pemimpin jemaat yang memiliki Roh Kristus, kita perlu hormati. Apa ciri khas pendeta yang memiliki Roh Kristus? Dia bekerja seperti Kristus. Kisah Para Rasul halaman 304 paragraf 2 menyatakan, pendeta yang menjadi kawan sekerja Kristus akan mempunyai perasaan yang mendalam tentang kerja keras dan pengorbanan yang dituntut untuk melaksanakan dengan berhasil. Ia tidak belajar untuk kesenangan diri sendiri, ia melupakan dirinya sendiri. Dalam usaha mencari domba yang hilang, ia tidak menyadari bahwa ia sendiri lelah, dingin, dan lapar. Ia mempunyai hanya satu tujuan, menyelamatkan yang hilang. Pendeta-pendeta yang seperti ini, yang bekerja seperti Kristus, karena mereka memiliki Roh Kristus dalam hati mereka yang layak menerima penghormatan. Mereka patut menerima hormat dari anggotanya. Hal ini juga berlaku bagi para pemimpin jemaat yang bekerja seperti Kristus. Jadi, para pendeta dan para pemimpin jemaat, penghormatan yang dari jemaat bukan otomatis karena jabatan, tetapi jemaat menghormati para pendeta dan para pemimpin karena saudara sekalian memiliki Kristus tinggal dalam hati oleh kehadiran Roh-Nya. Dengan sendirinya, penghormatan itu bukan kepada diri pendeta, tetapi kepada Kristus yang tinggal di dalam hati pendeta. Bukan pendeta lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup di dalam pendeta. Kiranya ini menjadi pembaharuan bagi kita semua, agar menghormati para pendeta dan pemimpin, terlebih menjadi perubahan bagi para pendeta dan para pemimpin dalam jemaat, agar memiliki Roh Kristus dalam hati mereka. Tuhan memberkati, saya bawa dalam nama Yesus. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Allah pencipta langit dan bumi, laut dan segala isinya, Allah yang maha besar, maha kuasa, sumber segalanya, yang kami sembah selalu melalui anak-Mu yang tunggal, Yesus Kristus. Terima kasih atas nasihat yang penting bagi kami pada pagi hari ini. Untuk kami menghormati para pendeta serta para pemimpin dalam jemaat. Mereka yang telah Engkau pilih ya Tuhan untuk menjadi pekerja-Mu, untuk menggembalakan umat-umat-Mu serta memeliharanya. Namun sayang ada yang tidak memikirkan akan umat-umatnya, tetapi hanya memikirkan dirinya sendiri. Pendeta-pendeta yang demikian tidak layak menerima penghormatan umat-umatnya. Oleh karenanya, para pendeta serta para pemimpin jemaat yang menerima Roh Kristus tinggal dalam hati mereka, yang memampukan mereka bekerja seperti Kristus yang layak menerima penghormatan umat-umatnya. Sebab dengan demikian mereka menunjukkan bahwa
bukan diri mereka lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup dalam diri mereka. Sehingga penghormatan yang mereka terima itu bukan untuk diri mereka, tetapi untuk Kristus yang tinggal di dalam mereka. Karenanya, tolong kami ya Bapa, tolong para pendeta dan para pemimpin, curahkan roh anak-Mu dalam hati kami semua, agar kami saling menghormati, dan teristimewa bagi para pendeta dan para pemimpin, mereka dapat bekerja seperti Kristus, memelihara dan menjaga serta merawat domba-dombanya. Beserta kami sepanjang hari ini kehendak-Mu yang jadi, ampun kami akan dosa dan salah, karena kami berdoa hanya dalam nama Anak Allah yang tunggal, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.